Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhajirin wal mujahidina fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita di awal tahun baru Islam, kita berusaha meningkatkan keimanan. Kita berusaha berhijrah dalam berbagai aspek kehidupan kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena pilihan bagi seorang muslim itu hanya satu, menjadi baik, menjadi lebih baik, atau menjadi lebih baik. Tidak ada pilihan lain. Karena barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin aja udah rugi. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin kita rugi, apalagi kalau tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka kita tergolong manusia celaka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah masuk kepada tahun 1442 Hijriah. Dan kebetulan hari ini adalah tanggal 9 bulan Muharram. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun baru. Karena bagi umat Islam dan orang Indonesia ada dua kalender yang menjadi patokan di dalam hidupnya, yakni ada kalender Masehi dan ada kalender Hijriah. Kalender Masehi itu terkait dengan kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan dunia kerja, itu terkait dengan kalender Masehi. Makanya kita jangan mimpi, wah ini tanggal 1 bulan Muharram gajian, itu nggak bisa. Kalau gajian itu hubungannya dengan Masehi. Kalau yang Hijri ini berkaitan dengan ibadah-ibadah. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah di dalam agama Islam yang terikat dengan kalender Hijriah. Misalnya ibadah haji, itu hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ada orang liberal mau merubah biar nggak padat di Mekah, diganti nggak usah bulan haji. Nggak laku ternyata. Ada bulan Ramadan, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Maka dalam satu tahun, kontribusi tahun Hijriah itu tidak kurang dari 5 kali kita menemui tanggal merah. Ini berkaitan dengan tahun Hijriah.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebetulnya seperti apa sih tahun Hijriah itu dan seperti apa sih tahun Syamsiah atau Masehi itu? Kedua tahun ini kalau harinya sama, jadi nggak usah direpotkan, harinya sama-sama 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sehari sama, sekitar 24 jam antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Cuma awal daripada hari, kalau kalender Masehi itu jam 12 malam. Maka kalau kita memperingati tahun baru Masehi, itu biasanya kita harus melek. Tapi kalau kalender Hijriah dimulai pada maghrib. Ini berkaitan erat dengan puasa Ramadan misalnya, berkaitan erat dengan puasa sunnah dan lain sebagainya. Perbedaan yang lain misalnya di tahun Hijriah itu jumlah harinya lebih sedikit. Di tahun Hijriah itu jumlah harinya lebih sedikit, sekitar 11 hari. Jadi kalau tahun ini kita lebaran Idul Fitri tanggal 25 Mei, kemungkinan tahun depan itu sekitar tanggal 14 Mei kita berlebaran. Kira-kira begitu. Jadi ada perbedaan. Maka kalau seandainya kita berusia 33 tahun, kita ulang tahun nih 33. Itu kalau dihitung berdasarkan Masehi, kalau dihitung berdasarkan Hijriah itu sudah 34. Maka kalau berbicara usia Rasulullah itu 63 tahun, itu kalender Hijriah. Kalau dimasehikan Rasulullah itu hanya sekitar 61 tahun. Itu. Kalau kita kan umumnya kalau ulang tahun berdasarkan kalender Masehi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, penggunaan Masehi tidak salah, penggunaan Hijriah tidak salah. Tetapi kalau berkaitan dengan ibadah, ada hal-hal yang tidak bisa lepas dari kalender Hijriah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalender Hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan awal mula adanya tahun Hijriah itu dimulai sejak zamannya Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang memperingati pada tahun baru Islam, ya boleh dikata ya itu hal baru, tidak ada di zaman Rasul. Karena Rasulullah SAW belum menetapkan tahun pada masa Rasulullah SAW. Baru di zaman Umar bin Khattab terjadi masalah. Ada seorang gubernur Basrah datang kepada Umar bin Khattab, bingung. Ini ada surat dari Amirul Mukminin, tapi ini enggak jelas tahun berapa. Bulan Sya'ban tapi tahunnya enggak jelas. Ini tahun berapa ya? Enggak jelas. Kenapa? Karena sebelum diputuskan tahun Islam, dulu tahun itu berubah-ubah sesuai dengan kejadiannya. Misalnya tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah, karena ada tentara bergajah menyerang Ka'bah. Ada lagi Amul Huzn, tahun sedih, tatkala istri Rasulullah Khadijah wafat beserta pamannya di tahun yang sama wafat, maka disebut dengan tahun Amul Huzn. Karena terjadi masalah ini, bingung tahun berapa setelah Nabi dilahirkan dan lain sebagainya. Akhirnya Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Dikumpulkanlah para sahabat dan di situ dimusyawarahkan. Wahai para sahabat, nampaknya kita butuh kalender Islam.
nampaknya kita butuh tahun Islam agar kita tidak kesulitan. Ini kejadian ini tahun berapa, kejadian ini tahun berapa. Dan para sahabat semuanya sepakat, ya kita butuh tahun Islam. Tapi pertanyaannya, sejak kapan tahun 1 Islam itu? Maka di situ ada banyak usulan. Bagaimana kalau tahun Islam itu dimulai pada saat lahirnya Rasulullah SAW? Ada yang berpendapat tahun Islam itu dimulai pada saat Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, usia 40. Ada yang berpendapat pada saat Rasul wafat, kalau sekarang namanya haul ya. Ada juga yang berpendapat pada saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pendapat siapa yang terakhir ini? Ini adalah pendapat Utsman bin Affan. Nah, ternyata argumen Utsman bin Affan adalah argumen yang paling kuat. Kenapa hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah? Karena awal kebangkitan dakwah Islam itu sejak hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Bahasa kasarnya, kalau nggak ada hijrah mungkin Indonesia nggak banyak muslimnya, kira-kira begitu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang menarik lagi perdebatan selanjutnya adalah kalau dimulainya hijrah, lalu bulan apa yang menjadi bulan pertama di tahun Hijriah? Bulan apa yang menjadi bulan pertama di tahun Islam? Karena hijrahnya Rasul itu berangkat pada bulan Safar sampai di kota Madinah bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa awal tahun Islam itu ada pada bulan Muharram? Ternyata setelah diselidik ada beberapa alasan. Yang pertama, meskipun Nabi hijrah bulan Safar, sampainya bulan Rabiul Awal, tapi perencanaannya diawali di bulan Muharram. Yang kedua, bulan Muharram adalah salah satu bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan. Dan yang ketiga, pada bulan Muharram itu umat Islam baru selesai melaksanakan ibadah haji. Itulah alasan mengapa bulan Muharram dipilih sebagai awal tahun Hijriyah. Maka kalau ada orang yang melakukan ibadah-ibadah di awal bulan Muharram, ya bisa dimasuk akal. Karena di zaman Rasul belum ada itu awal tahun. Kalau Tasu'a hari ke-9 hari ini, dan puasa Asyura ada hadisnya, ada keterangannya, kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Bahkan di hari itu disunahkan kita banyak memberi kepada du'afa, terutama yatim, maka disebut dengan lebaran yatim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, kita akhir-akhir ini mengenai tahun Islam ini kita seringkali lupa. Kita lebih mengenal yakni tahun Masehi. Umat Islam itu lebih hafal hari ini tanggal 28 Agustus dibanding tanggal berapa Muharram. Ini salah satu yang perlu kita perbaiki. Ini yang harus kita populerkan. Ya, kita mulai dari masjid. Nah, misalnya masjid itu kalau pengumuman Jumat kali ini tanggal berapa 9 Muharram bertepatan dengan tanggal 28 Agustus. Jangan dibalik, 28 Agustus. Nah, itu sebagai syiar bahwa kita memiliki tahun khas umat Islam. Berkaitan dengan usia akil balik ini harus hati-hati juga. Dan dalam fikih misalnya usia akil balik anak perempuan itu 9 tahun. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia, 9 tahun itu tahun apa? Tahun Hijriyah. Nah, gitu ya, tahun Hijriyah. Oh, anak saya ada 9 tahun, tapi yang ukurannya itu adalah tahun Hijriyah, ya. Termasuk tadi Nabi Muhammad itu usianya berapa tahun? 63 tahun. Itu Hijriyah. Kalau dimasehikan 61 tahun.
Maka seringkali ada sesepuh kita yang bilang, alhamdulillah saya dapat bonus 1 tahun karena usianya 64, padahal bonusnya 3 tahun. Karena beliau menghitung secara Masehi, padahal Rasulullah dihitung secara Qamariyah atau Hijriyah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, mudah-mudahan ke depan umat Islam memiliki kalender Hijriyah internasional. Jadi 10 tahun ke depan lebaran hajinya udah ketahuan gitu. Oh, lebaran hajinya tanggal sekian. Mudah-mudahan ya. Nanti kita serahkan kepada ormas-ormas kita ya, kementerian, mudah-mudahan ke depan tidak banyak lagi perbedaan. Karena perbedaan di dalam misalnya Idul Fitri itu seringkali menjadikan rasa Idul Fitrinya tidak terasa kompak bagi umat Islam. Ini adalah masih PR. Ini perlu ijtihad. Ini perlu kesepakatan di antara umat Islam, terutama para ulama-ulama kita, para panutan-panutan kita yang duduk di bagian paling atas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terpenting adalah bahwa tahun baru Islam ini harus lebih kita ingat. Yang kedua, bahwa ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan Islam itu banyak sekali erat kaitannya dengan tahun Hijriah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kita terus meningkatkan semangat hijrah kita, perubahan kita menjadi lebih baik dalam aspek apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'an jami'is sahabati wal qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahlika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bil islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.